malam, salam damai dalam nama Tuhan Yesus, dan kita membawa kabar dan salam dari Hope Channel Asia Tenggara yang berpusat di Thailand, di kampus Asia Pacific International University, dan kita doakan juga agar saudara-saudari dalam nama Tuhan turut dijaga, dipelihara, dilindungi, disejahterakan, dilestarikan, sementara kita masih lagi bergumul, masih lagi diuji, masih lagi dihadapkan dengan pelbagai jenis masalah, kesukaran, penderitaan, dan juga mungkin pergumulan pribadi Anda dan saya yang ingin kita selesaikan, yang ingin kita luahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya pada sepanjang minggu kita mengadakan kumpulan umum atas talian online ibadah setiap malam ini, ramai yang telah terpanggil untuk datang kepada Tuhan, ramai yang mungkin sudah menyadari akan kelemahan, kekurangan, dan keperluan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar akan kekangan yang kita hadapi, kita sadar akan kelemahan-kelemahan diri kita, dan kita sadar betapa kerdilnya kita di hadapan Tuhan dan perlunya untuk kita menghubungkan diri kita dengan sumber kuasa dan sumber kekuatan itu. Dan kita doakan agar semua akan dipelihara, walaupun pada hari ini tadi kita dimaklumkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, kita sekali lagi mencapai angka yang begitu tinggi dalam kes jangkitan COVID-19 harian yang dilaporkan pada hari ini. Dan kita doakan kesejahteraan rakyat Malaysia secara amnya, dan terutama sekali keluarga gereja kita di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Semoga kita akan terus cekal dan tabah, dan semoga kita akan meneruskan perjuangan kehidupan kita, peperangan rohani kita ini didukung oleh kuasa dan urapan Roh Kudus Tuhan, dan sudah pastinya akan melihat lebih jauh akan kemenangan akhir yang akan kita miliki dan capai bersama-sama. Dan biarlah kita menumpu dan fokus kepada kejayaan besar yang Yesus sedang sediakan untuk setiap satu kita. Sebelum kita mulakan firman Tuhan pada malam ini, saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sadar akan kekurangan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Dan kami sadar betapa perlunya kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan perlunya kami bergantung penuh kepada kuasa dan pimpinan Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada malam ini untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui perkongsian hamba-Mu pada malam ini. Rendahkan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menerima, biarlah kami dapat percaya dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bawa kami dekat dengan Yesus pada malam ini. Semoga kami akan menemukan Yesus melalui sesi pembelajaran dan ibadah kami pada malam ini. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, pada malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang juga menjadi topik yang saya sebenarnya begitu gemar dan minati. Setiap kali kita berbicara tentang revival ataupun kebangunan, ataupun terjemahan lain mengatakan kebangkitan. Bangkit dari apa? Bangun atas dasar apa? Kenapa harus bangun? Adakah selama ini kita sudah tertidur? Adakah selama ini kita sedang terlelap dan terlena di ulip intan? Lena di dalam kehidupan kita, walaupun kita sadar bahwa kita sedang menghadapi satu peperangan, satu pertempuran yang maha dahsyat. Karena musuh yang kita tempur itu bukanlah musuh yang calang-calang, bukanlah musuh yang orang sekarang sebutkan kaleng-kaleng, ya. Tetapi musuh yang begitu luar biasa hebatnya, yang boleh mengalahkan kita dengan sekelip mata ataupun dengan begitu mudah sahaja. Tetapi dia tidak dapat berbuat demikian. Kenapa? Karena Yesus Kristus membentengi kita dengan kuasa dan kekuatannya. Dan bagi kita yang bersandar penuh kepada Yesus Kristus, maka kita sudah pastinya akan berjaya memenangi pertempuran ini dengan kemenangan bergaya. Bukan pingat gangsa, bukan pingat perak,
tetapi dengan pingat emas yang berkilau-kilauan itu. Pastikan kita sentiasa dibangunkan. Kalau kita sudah terlelap, kita dibangunkan, dibangkitkan daripada tidur dan istirahat rohani kita. Dan kita akan berbicara tentang reformasi. Ini merupakan semboyan yang berpuluh tahun saya sudah dengar di Malaysia lah. Tetapi di gereja kita launan reformasi ini kita dengar untuk kesekian kalinya pada quinquennial yang lepas, revival, reformation and beyond. Ya, ada kebangkitan, kebangunan, ada reformasi dan seterusnya. Selanjutnya apa selepas itu? Kita dipersiapkan, kita sedang dibentuk, kita sedang dibangkitkan untuk satu keadaan yang lebih gairah, lebih teruja, lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan telah amanahkan untuk gerejanya secara kolektif sebagai satu gereja dan juga secara pribadi. Mari kita lihat apakah definisi dari kata kebangunan dan reformasi ini. Revival atau kebangunan rohani secara teknikal memiliki arti hidup kembali. Maksudnya orang yang memerlukan kebangunan atau kebangkitan itu, mereka rupa-rupanya sudah pun meninggal dunia. Ataupun dalam satu keadaan tidur yang begitu terlelap. Dalam keadaan yang orang kata tidur REM, random eye movement, di mana mereka dibuai mimpi-mimpi yang indah di alam ilusi, alam khayalan mereka, dibuai mimpi-mimpi yang indah di dunia ini, menikmati buayan dan alunan dan dondonan, ya, bukan dondonan, dendangan yang ditawarkan oleh dunia ini, dodoi ya, mendodoi. Ya, sehingga kita rasa begitu khusyuk, kita merasa begitu leka dengan kehidupan kita yang diikat dan dirantai oleh dunia ini. Orang yang mati rohani itu harus diberikan hidup kembali. Kehidupan spiritual kita yang telah menjadi stagnan, telah menjadi mapan, dan kini harus digerakkan sekali lagi. Kita berbicara soal stagnan ini malam tadi. Bagaimana kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Kita sedang menghidupkan satu kehidupan yang dinamik, kehidupan yang maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Kita harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau pada masa kita bertemu dengan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin tingkat iman kita adalah pada tahap yang demikian. Tetapi apabila kita sudah berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Yesus, bertumbuh dan mengenal Dia dengan lebih dekat dan lebih akrab, maka tingkat iman kita harus lebih baik, harus lebih matang, harus lebih dewasa. Itu sebabnya kita perlukan kebangkitan ini dari masa ke semasa. Jangan benarkan kehidupan rohani kita berada dalam keadaan yang stagnan ataupun mapan. Kita harus digerakkan sekali lagi. Ya, kalau kita merasakan bahwa kita sudah pun leka dan lena di ulit intan itu, maka inilah masanya untuk kita bangkit, bangun, dan bergerak maju ke depan. Ketika kita berada di tengah-tengah kebangunan rohani yang sesungguhnya, ini peranan gereja. Gereja yang bangkit, gereja yang terbangun daripada lena dan leka mereka. Gereja itu akan menyatakan kembali tentang dosa. Orang Kristen akan mendapatkan pembaharuan iman. Orang percaya yang mulai murtad akan dibawa kepada pertobatan. Dan kekuatan dosa itu akan dihancurkan. Ini adalah quality yang kita dapatkan, hasil, kesan yang kita dapatkan daripada kebangunan rohani. Secara pribadi dan secara kolektif daripada gerejanya. Gereja akan kembali menyatakan tentang dosa. Gereja tidak akan berkompromi tentang dosa. Gereja tidak akan tawar-menawar dengan kepalsuan, dengan tradisi-tradisi agama, tradisi-tradisi manusia yang diterap dan diterima masuk di dalam ajaran gereja. Tidak lagi kita berkompromi tentang dosa. Apa yang dosa itu dosa. Apa yang hitam itu hitam.
Apa yang putih itu putih. Jangan ada lagi ruangan kelabu. Ya. Apa yang dosa kita harus address, kita harus selesaikan. Segala permasalahan di dalam gereja itu harus di-address, harus diselesaikan dengan segera. Kita harus menegur, kita harus mengajar, kita harus mendisiplinkan. Dan inilah masanya kita sebagai orang-orang yang percaya dan berdosa pada masa yang sama haruslah lebih terbuka, haruslah lebih menerima segala didikan, teguran dan dukungan dan sokongan gereja itu demi untuk membentuk kesalehan kita, membentuk takwa kita, membentuk pribadi dan akhlak yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kita haruslah mendapatkan pembaharuan iman. Kalau selama ini kita sudah seakan-akan mengenakan baju yang sudah lusuh, yang sudah luntur warnanya, sekaranglah masanya untuk kita menggantikan baju yang baru. Setiap kali kita teruja untuk mendapatkan baju yang baru adalah sewaktu perayaan. Kenapa? Itu merupakan satu praktis, satu tradisi dalam setiap keluarga, secara individu juga, untuk mendapatkan sesuatu yang baru setiap perayaan. Kenapa? Karena kita mau kelihatan baik, lebih berketerampilan, lebih kelihatan menawan, lebih kelihatan bergaya. Kenapa tidak kita memperbaharui iman kita? Jangan tunggu sehingga Gawai dan juga Christmas. Inilah dua perayaan di mana ramai di antara kita yang mungkin teringat untuk kembali ke gereja dan orang katakan mengecop paspor kita sebagai anggota gereja. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun pada perayaan Gawai ataupun pesta Kaamatan dan juga masa musim Christmas. Barulah kita bergegas untuk cop paspor kita ya, takut expired. Ya, tidak, kita harus memperbaharui iman kita setiap kali kita dipanggil, setiap kali kita ada kesadaran bahwa kehidupan kita sudah pun leka, sudah pun mungkin dibuai, didodoi, dan dihanyutkan oleh segala tarikan dan kenikmatan dunia ini. Inilah masanya untuk kita kembali kepada Tuhan, mendapatkan pembaharuan iman, menukar baju kita, mengenakan jubah kekudusan, jubah kemuliaan Kristus, dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang percaya yang mulai murtad, mereka akan dibawa kepada pertobatan. Apa artinya pertobatan itu? Pertobatan itu maksudnya berbalik daripada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Bertobat itu maksudnya kita buat U-turn untuk kembali ke pangkal jalan. Kembali kepada titik permulaan dari mana asal kita. Dari mana mulanya kita journey, kembara kita. Titik permulaan, bermulanya sebuah kembara dan perjalanan hidup untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah menyimpang, firman Tuhan katakan jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi ramai yang menyimpang ke kanan ke kiri ya. Karena ada banyak tarikan di kanan dan kiri itu, sehingga kita perlu untuk membuat U-turn yang begitu besar mungkin untuk kembali ke pangkal jalan. Saya sempat memandu di mungkin Kuala Lumpur itu besar ya, tetapi kota Bangkok juga agak besar, tidak kalah hebatnya dengan Kuala Lumpur. Dan memandu di Bangkok ini juga memerlukan kita menggunakan Waze ataupun Google Maps. Karena kita tidak mau terlepas simpang. Bagi kita yang biasa terlepas simpang, bagaimana kita alami betapa ruginya kita untuk memutar ataupun mencari simpang yang baru ataupun laluan yang baru, mengikut perhitungan kilometer yang berbeza. Alangkah terbazirnya minyak kita. Mungkin kita di Malaysia merungut dan mengeluh ya karena harga minyak semakin naik ya, tetapi di Thailand ini kami membayar harga minyak yang paling rendah itu grade-nya orang kata di sini gasohol 95 sekitar sekarang ini 30 baht 1 liter. 30 baht 1 liter itu lebih kurang mungkin hampir 5 ringgit ya untuk 1 liter. Tetapi apapun
Kita tidak boleh terlepas simpang, karena kalau kita terlepas simpang itu, kita akan membazirkan masa, meluangkan banyak masa untuk kembali kepada Tuhan. So, kalau dipanggil untuk bertobat, kalau kita sadar kelemahan kita, kalau kita sudah sadar bahwa langkah dan simpang-simpang kita itu akan pasti membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran, jangan bazir minyak, kembalilah ke pangkal jalan, buatlah U-turn, dan kembali kepada Tuhan. Dan apa yang penting, melalui kebangkitan dan kebangunan rohani ini, kekuatan dosa akan dihancurkan, akan dimusnahkan, akan dikalahkan. Iblis tidak akan lagi mempunyai kuasanya ke atas kita. Kenapa? Karena kuasa Kristus telah pun menaungi kita. Kemenangan mutlaknya itu sudah pasti menjadi milik kita. Dan persekutuan kita dengan Tuhan itu sedang menyarungkan jubah seperti shield, ya, seperti ada perisai yang menyelubungi dan mengelilingi kehidupan kita, sehingga senjata-senjata daripada iblis itu tidak tidak dapat masuk, ya, menusuk melalui tubuh yang sudah dipelihara dan dijaga oleh Kristus. Jadi kalau kita ingin mengalahkan dosa dan meneruskan perjalanan kita dengan lebih maju dan lebih efektif, maka inilah masanya untuk kita membangunkan kerohanian kita. Kebangunan rohani itu sendiri disediakan untuk orang Kristen, seorang yang sejak awalnya harus hidup dalam Tuhan, dalam maksud dibawa kembali kepada kehidupan. Kebangunan rohani ini kita bicara terus kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya kita tidak jangka, we don't expect them to have revival, ya, karena mereka belum pun menemukan Yesus. Mungkin bagi mereka titik pertemuan dengan juru selamat, dengan Yesus itu merupakan satu kabar baik, satu permulaan, satu semangat baru. Sama seperti saat kita mula mengenal Yesus dan bertemu dengan Yesus dan menyerahkan hidup kepada Yesus dan diselamkan melalui upacara baptisan. Dan bagi mereka itu, mereka tidak perlukan revival, ya, karena mereka baru merangkak, baru diasuh, dididik sebagai seorang bayi. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, kita inilah yang memerlukan revival. Kita inilah yang memerlukan kebangkitan dan kebangunan itu. Kita inilah yang seharusnya dibawa kembali kepada Tuhan. Sekali gereja terbangun dari tidurnya, gereja akan menerima kembali keberanian dan keterujaan untuk menyebarkan kabar baik, rencana penyelamatan dari Tuhan Yesus. Kenapa gereja merasa begitu dingin? Mengapa gereja merasa begitu suam-suam sekarang ini? Kenapa? Karena tidak ada kebangkitan. Mereka tidak mengalami kebangunan itu. Mereka tidak digerakkan. Mereka tidak disedarkan. Mereka tidak dibangkitkan daripada lena dan tidur mereka. Kalau gereja sudah terbangun, kita akan menyaksikan bagaimana semangat baru yang ditunjukkan oleh gereja. Bagaimana keterujaan gereja untuk kembali berani, sama seperti para perintis-perintis gereja kita. Sama seperti para perintis-perintis reformasi pada abad yang ke-15. Untuk menentang gereja arus perdana. Karena mereka tahu dan sadar bahwa ajaran-ajaran gereja itu sudah memesongkan akidah mereka. Sudah tidak lagi berlandaskan kepada firman Tuhan. Perlu diperbetulkan, perlu ditegur. Perlu untuk dibawa kembali, untuk melihat semula kepada keaslian firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang sejati itu. Dan tidak mengikuti kepalsuan dan juga tradisi-tradisi manusia. Kita akan memiliki keberanian dan keterujaan untuk lebih giat, lebih aktif, lebih berminat untuk menginjil dan memberitakan kabar penyelamatan daripada Tuhan Yesus. Kebangkitan kesalehan sejati di antara kita adalah yang terbesar dan paling mendesak dari semua keperluan kita. Untuk mencari ini haruslah menjadi tugas utama kita. Kita tahu siapa yang menulis ini, bukan? Tidak lain dan tidak bukan utusan Allah, Ellen G. White, yang mengatakan bahwa pada masa kini keperluan yang mendesak, tumpuan keutamaan kita haruslah kepada kebangkitan kesalehan sejati.
Revival of true godliness haruslah menjadi kepentingan kita pada masa ini untuk membangkitkan gereja secara kolektif dan membangkitkan kita daripada tidur rohani kita. Untuk mencari ini haruslah menjadi tugas utama kita. Lupakanlah tugas-tugas yang lain ataupun impian-impian yang lain. Pelayanan-pelayanan yang lain yang mungkin seakan-akan kita melayani Tuhan, tetapi rupa-rupanya adalah untuk kepentingan pribadi kita. Kemungkinan besar adalah untuk meninggikan diri kita, untuk memegah dan lebih memperpulakan diri kita. Kita tidak nafikan. Banyak sekali gereja yang kelihatan begitu aktif melayani, tetapi mereka terlupa bahwa kunci untuk kejayaan setiap pelayanan di dalam gereja adalah melalui kebangunan dan kebangkitan rohani setiap individu yang ada di dalam gereja itu. Kalau semua anggota gereja kita dapat dibangkitkan dalam kerohanian mereka dan mengutamakan kesalehan ini, hidup kudus merupakan keperluan dan tugas utama mereka setiap satunya, maka setiap bentuk pelayanan di gereja akan berada pada landasan yang betul. Maka setiap pelayanan di dalam gereja itu akan berhasil dan berbuah, dan kita akan dapat melihat bagaimana hasilnya sama persis seperti pergerakan Injil yang dimulakan oleh perintis-perintis Perjanjian Baru, gereja yang awal itu. Sekali Petrus berkhotbah, lebih 3.000 jiwa yang dimenangkan. Setiap kali mereka bertekun, bersekutu, memecah-mecahkan roti bersama-sama, berdoa bersama-sama, menjual segala harta benda mereka, mengutamakan penginjilan, dan untuk memangkin semangat baru, semangat yang begitu suci dan tulus, untuk menginjil dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka Alkitab mengatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ini yang kita maukan. Kita mau melihat gereja kita berkembang. Kita mau melihat gereja kita boleh berbahagi. Bukan maksudnya karena ada pergeseran, ada pertelingkahan di kalangan anggota-anggota gereja, walaupun ramai yang ataupun biasanya sering terjadi begitu. Tetapi kita berpecah, kita berpisah karena kita mau menginjil dengan lebih efektif. Karena terlampau banyak orang-orang baru, umat Tuhan yang ditambahkan oleh Tuhan di dalam gereja. Maka itu sebabnya gereja harus berkembang, to expand, to bifurcate, untuk terpisah dan mendirikan gereja-gereja yang baru di kelompok dan lokality yang tertentu untuk memastikan penginjilan itu akan dijalankan dengan lebih efektif. Dan saya percaya itu merupakan direction yang telah pun diambil dan ditentukan oleh kepimpinan union kita yang mencadangkan dan seterusnya meluluskan untuk ada bifurcation, ada pemisahan di antara union kita pada tahun ini, ya, sepatutnya, tetapi ditunda akibat pandemik ini untuk diadakan pada tahun hadapan. Ya, jadi kenapa? Karena kita melihat potensi kita untuk lebih berkembang apabila kita terpisah sebegitu, supaya kita lebih fokus. Dan itu yang terjadi pada gereja awal. Kenapa mereka berkembang dan membiak dengan begitu pantas? Karena Tuhan campur tangan. Tuhan melihat kebangkitan rohani mereka daripada ajaran dan kepercayaan pimpinan agama, kepala-kepala agama pada masa itu yang tidak mengajarkan perkara yang betul, tidak mengajarkan tafsiran penyelamatan yang betul berkaitan dengan pelayanan Mesias, berkaitan dengan domba Allah dalam pribadi Yesus Kristus seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka di Sungai Yordan. Domba Allah yang akan menghapuskan kebangkitan daripada lena yang begitu panjang bertahun-tahun, beribu tahun, untuk mereka lebih mengerti akan kebenaran yang disampaikan dalam pribadi Yesus. Dan kita boleh melihat semangat mereka, dan Tuhan menambahkan bilangan mereka. Mereka berkembang, mereka expand, mereka bifurcate, mereka berpecah,
berbahagi dan kita melihat hasilnya. Kita di rantau Asia Tenggara ini juga dapat mendengar kabar keselamatan itu. Ellen G. White meneruskan, masanya telah tiba untuk reformasi menyeluruh berlaku. Ketika reformasi ini bermula, semangat berdoa akan menggerakkan setiap orang yang beriman dan akan membuang semangat perselisihan dan pertelingkahan dari gereja. Reformasi harus berlaku, perubahan harus berlaku. Akibat daripada kebangunan dan kebangkitan rohani itu akan ada perubahan di dalam diri kita, akan ada kemajuan, akan ada anjakan paradigma, cara berpikir, cara mentafsir, cara untuk menghadap dunia, cara untuk melihat dunia, world view kita, untuk menakul. Dan melalui reformasi ini kita akan lebih meluangkan masa untuk berdoa, menggerakkan iman kita. Dan yang penting sekali, di dalam gereja, kenapa reformasi ini diperlukan? Karena reformasi ini akan membuang semangat perselisihan dan pertelingkahan dari gereja. Dan lihat apa yang Ellen G. White katakan. Kebangkitan dan pembaharuan mesti dilakukan di bawah bimbingan Roh Kudus. Kebangkitan dan pembaharuan adalah dua perkara yang berbeza. Kebangkitan semula menandakan pembaharuan kehidupan rohani. Pembaharuan yang dimulakan mesti ada rasa kebangkitan, rasa untuk dibangunkan, akan menyegarkan kekuatan akal kita dan hati kita untuk lebih memahami, untuk lebih boleh mentafsir dengan cara yang betul dan benar, karena Roh Kudus memimpin kita mengetahui apa yang benar, apa yang palsu, dan dengan tegas mempertahankan kebenaran, dengan tegas menetapkan diri untuk mengikuti ajaran gereja yang benar dan meninggalkan kepalsuan yang diajar dan dikumandangkan oleh gereja-gereja Tuhan yang mungkin kelihatannya mengajarkan kebenaran, tetapi mereka meninggikan tradisi manusia. Mereka mengagung-agungkan kebenaran-kebenaran yang sudah terpesong, yang mungkin merupakan tambahan-tambahan kepada unsur-unsur duniawi yang dicampur adukkan di dalam ajaran gereja itu sendiri. Dan saya juga berbicara kepada gereja kita, gereja Seventh-day Adventist ini, yang harus mempertahankan kepercayaan ajaran-ajaran kita, yang kita pelihara, yang kita pegang selama ini. Jangan benarkan ada unsur-unsur luar yang boleh mempengaruhi minda kita, sehingga kita merasa bosan dan merasa begitu alpa mungkin, sehingga kita ingin mengubah dan mungkin menambah apa yang asli, apa yang telah dipelihara selama ini. Akan ada penyegaran, kekuatan akal dan hati, dan kebangkitan daripada kehidupan rohani. Reformasi menandakan penyusunan semula. Apabila kita sudah bangkit, maka itulah masanya kita memperbaharui komitmen kita. Ini kita katakan sebagai reformasi. Ada penyusunan semula dalam kehidupan kita, dalam susun atur keutamaan kita, dalam penglibatan kita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam cara kita bertindak balas, perilaku kita, gaya hidup kita, tutur kata kita, semuanya, respons kita, hubungan kita antara satu sama lain. Ada perubahan yang kelihatan, yang terpancar. Perubahan idea dan teori kita. Mungkin selama ini kita mempercayai benda-benda yang palsu, yang kurang tepat. Apabila kita sudah menemukan kebenaran Tuhan, itulah masanya untuk kita merubah minda kita, idea kita. Ataupun selama ini mungkin teori kita sudah pun dibuktikan dengan nyata. Maka kita harus percaya dengan sesungguhnya. Tabiat, amalan kita mungkin perlu direform, perlu diubah, menyaksikan perubahan itu. Reformasi tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik kecuali jika berkaitan dengan kebangkitan roh. Dan ini yang saya suka. Kebangkitan dan pembaharuan adalah untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan. Tujuan daripada kebangkitan dan perubahan reformasi rohani ini adalah untuk menyelesaikan tugas kita, untuk melakukan pekerjaan, untuk memenuhi mandat yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Misi agung itu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, mengajarkan segala yang telah
Yesus perintahkan kepada kita dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus. Dan melakukan pekerjaan ini, utusan Allah mengatakan, kita harus senada. Kita harus senada. Apa maksud senada? We have to sing the same tune. Kalau kita menggunakan kunci C, kita nyanyikan C. Jangan ada yang nyanyi C, ada yang nyanyi menggunakan kunci G ataupun D. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Kapal Noah. Saya pun tidak paham apa maksud dia, ya, tetapi saya sangat suka. Dan saya percaya lagu itu cukup mengimbau kita pada malam ini untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang hidup menantikan hujan yang datang dan banjir bah yang pastinya akan memusnahkan dunia ini once and for all. Adakah Anda sudah berada dalam kapal? Mereka masuk ke dalam kapal itu bukan segera hujan turun. Mereka masuk ke dalam kapal itu, dikuncikan kapal itu, dan mereka menunggu di dalam kapal itu untuk beberapa waktu. Selama 7 hari. Jangan masih lagi tinggal di luar kapal. Masuk ke dalam kapal dan nyanyikan lagu yang sama. Nada yang sama. Dalam gereja kita, we have to sing the same tune. Kalau kita tidak menyanyikan mengikut nada, ya, suara yang sama, itu yang dinamakan sumbang. Itu langkah Ramli, Ajis, dan Sudin sewaktu mereka berkuntau. Dan tanya kepada pendekar Mustar, bagaimana Pak pendekar? Pendekar katakan, sumbang. Jangan menyumbangkan lagu. Ada 2 pengertian, ya. Menyumbangkan lagu maksudnya kita donate, ya, kita contribute, kita mendermakan, kita menyumbangkan lagu. Itu bagus. Kalau kita menyanyikan lagu itu dengan senada, seharmoni. Tetapi kalau kita menyumbangkan lagu itu mengikut konotasi yang negatif, maksudnya lagu itu tidak lagi terpelihara tune-nya, nada asalnya. Dalam gereja kita sangat penting. Reformasi kebangkitan itu harus boleh mengubah, mereformkan gereja kita. Anggota gereja secara menyeluruh untuk lebih senada, seirama, seharmoni. Dalam bahasa Iban, begulai sejalai. Begulai sejalai. Apa maksud begulai sejalai? Tanya kepada rakan-rakan yang berbangsa Iban. Namarti begulai sejalai. Itu yang harus dilihat terjadi pada zaman akhir ini supaya gereja dapat menyelesaikan tugasnya. Bagaimanakah saya mendapatkan kebangunan rohani? Mari kita buka dalam Mazmur 85 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Ini adalah satu soalan yang pemazmur tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, hidupkanlah kami. Tuhan, bangkitkanlah kami. Bangunkanlah kami kembali. Kami sudah begitu lena, terlelap, dibuai oleh mimpi-mimpi indah di alam ilusi, alam maya dunia ini. Tuhan, kami sedih. Tuhan, kami sudah bosan. Tuhan, kami sudah begitu letih tinggal di dunia yang berdosa ini. Kami perlukan sukacita Tuhan. Hidupkan kami Tuhan. Jika itu adalah berkenan di mata Tuhan, tolonglah ubah kami, bangunkan kami, pulihkan kami, hidupkanlah kami kembali. Mazmur 80 ayat 18 dan 19. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu, ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita harus menyerukan kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk dibangunkan. Karena melalui kebangunan rohani itu kita akan mempertemukan kehidupan yang baru. Kita akan disegarkan di dalam jiwa, dalam pikiran dan akal dan hati kita. Maka kita akan dapat diselamatkan. Kita akan dapat melihat wajah Tuhan bersinar di dalam hidup kita. Orang yang telah melihat wajah Tuhan, walaupun mereka hanya sekadar melihat sipi-sipi sahaja,
Mungkin yang seperti kita bicara pada malam tadi, Musa, Elijah, dan nabi-nabi yang mungkin telah pun ada encounter, divine encounter, pertemuan kudus dengan Tuhan, walaupun bukan secara muka dengan muka, tetapi wajah mereka glowing, wajah mereka bercahaya. Yesus sendiri wajahnya bercahaya sewaktu dia bertemu dengan Bapanya, bergumul, mendoakan, menyatu dengan Bapanya. Dan murid-muridnya begitu kagum dan takjub melihat wajah Yesus. Pulihkan kami. Kalau kita ingin dipulihkan, inilah masanya untuk kita mengalami kebangunan dan reformasi. William Carey, seorang misionari terkenal, mengatakan, harapkan perkara-perkara hebat daripada Tuhan. Lakukanlah perkara-perkara besar untuk Tuhan. Jangan kita hanya mengharapkan perkara-perkara hebat yang Tuhan ingin nyatakan dan lakukan untuk kehidupan kita. Tetapi pada masa yang sama kita harus melakukan, boleh melakukan dengan berani perkara-perkara besar bagi Tuhan. Khususnya dalam membenarkan diri kita mengalami kebangunan dan kebangkitan itu. Bukan senang, karena ramai yang merasa begitu terbeban, ramai yang tidak mau lepas daripada gereja mainstream, gereja perdana, gereja yang selama ini mereka ikuti, yang tanpa sadar telah pun mengajarkan ajaran-ajaran yang mungkin dan sering bertentangan dengan kebenaran, keaslian yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jika Anda telah menemukan kebenaran daripada firman itu melalui setiap firman, message, topik-topik yang telah dibahaskan untuk beberapa malam ini, jika Anda belum lagi membuat keputusan untuk mengikuti ajaran firman Tuhan secara asli seperti yang diajarkan oleh gereja Seventh-day Adventist ini, dan sekiranya Anda belum menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, belum lagi dibaptiskan sebagai penyataan iman Anda, bukan imam, penyataan imam Anda di khalayak umum, buatlah keputusan itu. Jangan tunggu, jangan tangguh. Sekiranya Anda dipanggil pada saat ini, pada malam ini, buatlah keputusan itu. Hubungilah gereja terdekat, gereja Masihi Advent hari ke-7 yang terdekat, pendeta-pendeta gereja yang terdekat untuk mengaturkan pelan untuk baptisan. Beranilah kerana benar, lakukanlah perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Jangan hanya mengharapkan perkara-perkara yang hebat dinyatakan, tetapi kita juga harus memainkan peranan kita untuk melakukan perkara yang benar. Siapkan diri Anda untuk hari-hari penuh iman yang ada di hadapan Anda. Walaupun sangat sukar seperti yang kita lihat pada masa ini, tetapi pada masa inilah kita harus terpanggil untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menjalinkan semula hubungan kita dengan Yesus, untuk mendamaikan kehidupan kita dengan Tuhan, untuk menemukan kedamaian, keamanan, ketentraman yang sejati itu, yang dunia ini tidak dapat tawarkan. Di mana Anda melihat adanya suatu keadaan yang stagnan atau mapan, mintalah agar Tuhan menolong Anda untuk mendapatkan kegairahan kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, keterujaan yang baru, dan mintalah melalui doa Anda kepada Tuhan. Bagaimana untuk mengalami kebangunan rohani? Pertama, sadarilah keperluan untuk kebangkitan. Inilah ayat yang begitu besar dan luas maknanya, termasuklah untuk menghuraikan arti kepada kebangunan kesalehan yang sejati. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya percaya jika ini adalah doa-doa setiap daripada rakyat Malaysia, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab. Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia akan memulihkan negara kita daripada krisis. Bukan saja krisis kesehatan yang seperti yang kita lihat terjadi bukan saja di negara kita, bahkan di seluruh dunia, tetapi kesan daripada krisis kesehatan itu, maka berlakulah pergolakan politik, terjadilah ketidakstabilan ekonomi, dan pelbagai lagi masalah-masalah lain yang menimpa
rakyat di negara kita. Inilah masanya untuk kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka dengan itu Tuhan akan mendengar dari surga dan Dia akan memulihkan negara kita. Tuntutlah janji Tuhan ini pada malam ini. Kita doakan doa yang sama, senada, seirama, begulai sejalai untuk mendoakan doa yang dikumandangkan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 ini. Yohanes 6:63. Dekatilah firman Tuhan. Setelah kita menyadari keperluan untuk berdoa, keperluan untuk dibangunkan, maka langkah seterusnya untuk mendekati firman Tuhan. Yohanes 6:63 mengatakan daripada mulut Yesus sendiri, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah roh. Dan itu juga akan membekalkan kita dengan kehidupan. Kita memerlukan roh, kita memerlukan semangat, kita memerlukan nafas kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kita dan memberikan kita kekuatan baru untuk menginjil di zaman akhir ini. Daging sama sekali tidak berguna. Berhentilah makan daging. Itu juga merupakan satu cabaran bagi semua kita, saya percaya. Tetapi ya, mungkin desakan daging kita juga akan melemahkan kita daripada menumpukan kepada keutamaan yang betul, mengikut susun atur yang betul, dan seterusnya menjadi penginjil-penginjil dan saksi-saksi yang efektif dan berkesan pada zaman akhir ini. Yesus juga mengatakan manusia bukan hidup hanya daripada roti, daripada nasi, daripada mie. Kalau yang orang Cina selalu makan mie, kita orang Dayak selalu makan nasi, ya. Orang Asia ini, orang Timur juga. Ya, tetapi orang Barat mungkin lebih makan roti. Kita bukan dihidupkan secara daging sahaja, tetapi daripada firman Tuhan yang memberikan kehidupan kita secara rohani. Yang ketiga, teguhkanlah ibadahmu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Beribadahlah dengan rasa teruja untuk melihat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Sepanjang beberapa malam ini saya doakan, saya harap jangan ada yang beribadah dengan hati yang berduka cita, hati yang lara, hati yang merungut-rungut, yang tidak menikmati ibadah dan persekutuan kita karena ianya diadakan atas talian. Tidak seperti kebiasaannya di mana kita berkumpul di ruangan dewan ataupun hotel, tempat yang tertutup, ada air condition. Ya, kita selesa untuk berbakti, kita menyembah Tuhan, kita menyanyi secara bersemangat karena kita boleh mendengar suara kita dan juga suara-suara pujian daripada orang-orang sekeliling kita. Sangat berbeza penginjilan kita pada zaman akhir ini. Tetapi apapun, pastikan ibadah kita masih tulen, masih suci. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, jangan merungut-rungut, jangan karena terpaksa. Ada yang datang pada malam ini karena terpaksa. Oh, saya doakan agar Anda akan kembali untuk menyesuaikan kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Teguhkanlah ibadahmu, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah masanya untuk kita kembali kepada persekutuan dengan keluarga gereja Tuhan. Walaupun agak terbatas pada 2 tahun ini kita tidak dapat kembali ke gereja untuk menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan dan melakukan riadah dan aktiviti-aktiviti rohani, pelayanan-pelayanan yang pelbagai itu. Namun janganlah itu menghalang kita. Pandemik ini menghalang kita daripada terus melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan ibadah seperti ini. Dan kita berada di sini karena kita mengingati nasihat ini. Lakukanlah dengan lebih giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri.
Tidak ada orang berdosa yang tidak boleh datang kepada Tuhan. Tidak ada orang berdosa yang tidak boleh masuk memijakkan kaki di gereja Seventh Day Adventist. Kalau ada gereja Seventh Day Adventist yang menutup pintu kepada orang-orang yang berdosa untuk datang menyembah Tuhan dan bertemu dengan juru selamat pribadinya, maka gereja itu haruslah ditutup. Gereja itu tidak memainkan peranannya untuk merawat, untuk menerima pesakit-pesakit rohani. Gereja kita terbuka dan kita adalah juru rawatnya. Kita adalah barisan hadapan yang akan merawat dan memastikan kesembuhan, proses kesembuhan segera itu diberikan kepada pesakit-pesakit, orang-orang berdosa yang kita expect dan jangkakan akan berpusu-pusu masuk ke dalam gereja kita, terpanggil keluar daripada Babylon untuk mempertemukan kota kudus, Yerusalem, Sion, yang diwakili oleh gereja Seventh-day Adventist. Bersiapkah Anda? Seterusnya, tetaplah berdoa. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tuhan maukan kita berdoa. Proaktif dalam kehidupan kita. Jangan tunggu sehingga dipanggil. Jangan tunggu sehingga Shema itu didengari. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ataupun azan dikumandangkan, barulah ya panggilan untuk berdoa. Mari kita menunaikan solat kita. Jangan tunggu Shema, jangan tunggu azan. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Berseru dalam penuh kesetiaan. Hiduplah dengan penuh pengharapan. Tanya diri kita sendiri, Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita teruskan. Hiduplah dengan penuh pengharapan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rakan saya, Pendeta Reni Ubara, pengarah belia pelayanan misi Semenanjung Malaysia, suka berlari setiap pagi, tidak terlepas untuk berlari, bukan berlari, berlari berapa kilometer setiap hari, dan selepas itu melakukan ibadah solat paginya, melakukan live. Itu merupakan kedua-duanya sekali. Walaupun berlari, berjalan, berlari, tapi dia tidak lelah. Dia masih lagi dapat melayani sewaktu dia berlari. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Pastor Reni Ubara. Saya cemburu. Tapi kalaulah saya dipelawa untuk menyertainya dalam ibadah senaman itu, ya saya akan menjadi cameraman yang aktif. Ya, kita tidak akan menjadi lelah. Tanya Pastor Reni Ubara, apa rahasianya untuk boleh berlari dan masih lagi boleh menginjil pada masa yang sama. Bertaubatlah dan berbaliklah daripada dosa-dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jangan benarkan lagi ada dosa di antara kita. Saya teringat lagu Indonesia itu. Jangan ada dusta di antara kita. Apa tajuk lagu itu? Yang ini, jangan ada dosa di antara kita. Karena dosa itu adalah pemisah kita daripada Tuhan. Dosa itulah yang menjurangi perhubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada dosa, akuilah dosa itu dengan segera. Minta pengampunan daripada Tuhan. Dan berbaliklah kepada jalan
yang benar. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Ini adalah kunci utama kepada kebangunan rohani. Sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Penekanan yang kedua, doa dan puasa. Apakah signifikannya kepada kebangunan rohani dan reformasi? Manakah yang lebih penting untuk saya? Doa atau puasa? Saya jawab kedua-duanya. Kita boleh ringkaskan sahaja. Doa penting, puasa juga penting. Doa yang disertai dengan puasa akan memberi lebih tumpuan kepada doa-doa Anda. Apabila kita berdoa, mungkin kita akan rasa terganggu, mungkin kita akan ada distractions, ada pengalihan-pengalihan, ada lagi pikiran-pikiran yang melayang-layang. Tetapi kalau kita sertakan doa itu dengan puasa, maka kita akan merasa bagaimana perlunya kita menumpu dan fokus kepada doa kita. Sebenarnya doa puasa yang mengiringi doa ini menambahkan lagi menambahkan lagi kekuatan dan tumpuan kita di dalam doa kita. Puasa akan semakin dahsyat hasilnya jika disertai dengan doa kepada Tuhan, sebab melalui doa dan puasa kita dapat memusatkan pikiran kita kepada Kristus yang memberi kuasa untuk melawan apa? Nafsu kita sendiri, kehendak daging kita sendiri, kehendak mata, dan kebanggaan hidup secara pribadi. Pada masa itu tidak ada lagi kita melihat kepada diri sendiri, tetapi kita fokus dan mengutamakan kepada Tuhan dan Tuhan sahaja. Kita harus suppress, merendahkan, menekan kedagingan kita untuk mementingkan diri sendiri. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjalankan hidup yang suci dan murni di hadapan Tuhan. Melalui doa dan puasa, benteng pertahanan iblis akan dihancurkan, memutuskan belenggu kejahatan, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberikan kelepasan yang sempurna. Inilah kepentingan untuk kita berdoa. Dan lebih hebat lagi apabila disertaikan dengan puasa. Ketika seorang Kristen berdoa dan berpuasa, maka dia sementara menghimpun kekuatan yang dahsyat sebagai senjata yang lengkap dalam menghadapi peperangan rohani. Ini yang kita katakan bukan saja recharge. Apa itu kalau kita sudah kehabisan peluru, restock, ya, kehabisan peluru, kita ambil sarung ataupun karung peluru yang baru, kita masukkan semula dalam machine gun kita. Nah, saya sudah lupa. Tadi saya ingat. Saya bukan pemain game. Yang mungkin orang-orang muda di sini, apa itu kalau kita recharge peluru kita, ya, mau refill apa terma dia, ya, boleh tulis di ruangan komen Facebook Live apa maksudnya, ya, untuk melengkapkan senjata kita, mendapatkan ammunition yang cukup untuk kita meneruskan peperangan kita. Sebab untuk berpuasa, ada beberapa sebab di dalam Alkitab untuk mempersiapkan pelayanan. Yesus sendiri berpuasa 40 hari, 40 malam. Untuk mencari hikmat daripada Tuhan, Paulus dan Barnabas berdoa, berpuasa untuk memastikan penatua gereja yang akan mereka urapi itu akan boleh mampu untuk mengerjakan peranan mereka, tugas mereka sebagai pemimpin di dalam gereja yang akan diberikan hikmat dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Sebab untuk berpuasa, untuk menunjukkan kesedihan, Nehemia berduka cita, dia berdoa dan berpuasa setelah dia mendengar tembok Yerusalem sudah dirobohkan sepenuhnya. Dia berpuasa, dia menangis, dia berkabung mengenangkan nasib umat Tuhan di kota Yerusalem. Dia berpuasa. Untuk mencari pembebasan atau perlindungan, Ezra mengumumkan puasa dan berdoa untuk perjalanan jauh dari Babylon ke Yerusalem. Untuk membawa orang-orang buangan daripada Babel ini untuk kembali ke Yerusalem, memerlukan masa yang lama, memerlukan harta untuk dibawa pulang agar mereka boleh menyiapkan membina semula bait Allah, tembok-tembok yang sudah roboh itu. 900 batu perjalanan daripada Babylon kembali ke Yerusalem. Dia mengumumkan puasa menyeluruh kepada umat Tuhan, yang khususnya kepada mereka yang akan kembali bersama Ezra ke Yerusalem. Untuk bertaubat, Raja kota Nineve menitahkan rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa setelah mendengar hukuman dari Allah, yang dengan berat hati Yunus
menyerukan, "Hei Raja bukan Nebukadnezar, Raja Nineve, Tuhan Allah semesta alam akan menurunkan bala, akan memusnahkan kota Nineve ini. Bertobatlah, bertobatlah." Dalam hati Yunus katakan, "Hehehe, harap-harap mereka tidak bertobat. Biarlah Tuhan menghanguskan mereka, menghapuskan mereka dari muka bumi ini." Tapi Raja Nineve bertobat. Dia menitahkan rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa setelah mendengar hukuman daripada Allah. Untuk meraih kemenangan, bangsa Israel berpuasa dan berdoa sepanjang malam, meminta bantuan Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Benyamin. Setelah tewas, lebih 40.000 kalau saya tidak silap, askar mereka yang terkorban, dan mereka berdoa semalam-malaman. Mereka berjaga, berdoa, berpuasa untuk meminta agar mereka diberikan kemenangan. Dan keesokan harinya Tuhan memberikan kemenangan. Dalam Hakim-Hakim, boleh kamu cari ceritanya di sana. Untuk menyembah Tuhan, Nabiah Hana pada zaman Yesus masih kecil dilahirkan, yang menyembah siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Tidak pernah meninggalkan bait suci semata-mata untuk menunggu nubuatan itu digenapi di hadapan matanya. Dan setelah dia melihat Yesus itu memberkatinya, maka dia begitu bersukacita. Dia menyembah siang dan malam, dan dia berdoa dan berpuasa. Kebenaran atau kepalsuan, doa dianjurkan untuk kebangunan. Apa cara yang salah untuk kita elakkan, bagaimana kita mengetahui perbezaannya? Saya hanya ada satu jawaban. Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, ada reformasi, ada kebangunan oleh pembaharuan akal budimu, anjakan paradigma, jangan berada stagnan, jangan mapan pada keadaan yang tertentu, keluar daripada zon selesa kita, untuk dibangunkan dan bertumbuh, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hanya boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan yang manakah palsu, yang manakah benar, sekiranya kita benar-benar berubah, mengalami reformasi dalam diri kita. Dan kita akan melakukan kebenaran Tuhan, apa yang berkenan di mata Tuhan. Kebangunan dan reformasi, Alkitab adalah firman Allah yang agung. Apakah cara pembelajaran yang efektif supaya kita dapat dibangkitkan dari kerohanian yang tidur? Bagaimana kita boleh mempelajari Alkitab dengan begitu efektif? Ini saranannya. Yang pertama, berdoa untuk pimpinan Roh Kudus. Jangan membuka Alkitab sebelum kita berdoa. Jangan membuka Alkitab dengan bersandar kepada nasib. Buka, tekan, ataupun pilih. Ini ayat yang Tuhan berbicara kepada saya pada hari ini. Yudas menggantung dirinya. Kalau kita buat demikian, kalau itu ayat yang kita jumpa, kalau itu adalah kehendak Allah, maka kita pergi menggantung diri. Ya, bukan begitu. Kita harus memulakan pembacaan firman Tuhan dengan doa untuk Roh Kudus. Merendahkan hati dan biarkan firman Tuhan itu berbicara. Rendahkan hati, jangan datang kepada firman Tuhan dan seakan-akan sudah tahu segala-galanya. Aku sudah tahu itu. Ya, seorang Sifu, guru Shaolin, yang mendapatkan murid yang baru itu. Dia bertanyakan kepada murid baru itu, kenapa kau mau belajar kungfu daripada saya? Ya, dan sementara dia menghidangkan teh, cawan, ya, dan menghidangkan teh. Dituangnya teh itu, murid itu bercakap begini, saya begini, oh bapak saya juga ahli kungfu, begini. Sehingga air yang dituangkan itu mengalir penuh keluar, menitis, dan terkena kepada pahanya. Dan baru dia sadar, panas, Sifu, kau coleh. Kenapa? Kau tidak mau berhenti bercakap. Macam mana? Kita harus merendahkan diri. Biar firman Tuhan yang berbicara. Jangan menghadap firman Tuhan dengan apa? Dengan kau punya minda ini sudah set. Ya, kadang-kadang orang bertanya soalan. Bukan untuk mengharapkan jawaban, tetapi dia sudah pun menetapkan keputusan jawabannya. Ya, dan apapun jawaban yang kita berikan, dia katakan tidak mau percaya. Ya, dia sudah ada mindanya sendiri. Kalau itulah sikap attitude kita untuk menghadap firman Tuhan, maka pembacaan firman Tuhan itu tidak akan menjadi efektif.
kosongkan minda kita. Rendahkan diri, lembutkan hati untuk Roh Kudus bekerja. Membaca berulang kali, jangan baca satu kali, baca berulang-ulang kali, konteks yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama. Kemudian mentafsirkan latar belakang, naratif penulisan itu, sejarahnya, apakah pasal yang terdahulu, apakah pasal yang kemudian, apakah ayat-ayat sebelum, apakah ayat-ayat selepas, siapa penulisnya, apa konteks penulisan itu, di mana dia menuliskan, berapa tahun yang lepas dia tuliskan, itu memerlukan pendalaman. Itu sebabnya kita memerlukan banyak bahan sewaktu mempelajari Alkitab. Tetapi sekarang semuanya di hujung jari. Tanya Mr. Google, tanya Mr. Google. Dia akan berikan jawaban. Tapi kita harus boleh mentafsir. Kita harus boleh menakul, memastikan jawaban yang kita mau itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan ingin katakan. Menghubungkan kebenaran itu dengan ajaran yang telah kita terima. Adakah ajaran-ajaran itu komplement, apa yang kita telah pelihara, kita telah pelajari sebelum ini? Ataupun ajaran-ajaran itu being provokatif, mungkin dia menegur kita. Mungkin dia menyadarkan kita bahwa selama ini kita sedang mempelajari perkara yang salah. Selama ini kita menyangka bahwa kita boleh beribadah pada hari apa sekalipun. Hari Isnin kah, hari Jumat kah, hari Rabu kah? Ya, kita boleh tetapkan hari untuk beribadah sesuka hati kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ibadah itu hanya pada hari Sabat. Hari Sabat itu milik Tuhan. Yesus beribadah pada hari Sabat menurut kebiasaannya. Rasul Paulus beribadah pada hari Sabat. Orang-orang gereja awal beribadah pada hari Sabat. Kalau kita sudah menemukan jawaban itu dan sekarang ini kita sedang beribadah pada hari lain selain hari Sabat, kembalilah kepada ajaran yang sebenarnya. Ya, pastikan kita boleh menghidupkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan yang paling penting, jangan berhenti hanya setakat belajar firman Tuhan. Kongsikanlah kebenaran itu dengan orang lain. Jangan simpan berita baik itu untuk diri kita sendiri. Kongsikan dengan orang lain. Dan penekanan seterusnya, kumpulan umum dan minggu sembahyang bertujuan untuk menaikkan kebangunan dan kebangkitan reformasi kerohanian, namun selalu bersifat sementara dalam diri individu. Bagaimanakah cara supaya kerohanian ini dapat terus membara di dalam jiwa? Saya ada satu ayat saja, lupa pula simpan dia punya ayat. Roma 12, ayat yang kedua. Ini ayat yang pertama, karena ayat yang kedua. Tadi kita sudah baca ayat yang kedua, jangan menjadi seperti dunia. Yang ini ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita ingin mengalami ibadah yang sejati, pastikan kita mempersembahkan. Setiap kali kita dipertemukan dengan Tuhan, ada persekutuan doa seperti ini. Persekutuan ibadah atas talian online. Maka pada akhirnya kita harus merespons. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan itu akan menjadi ibadah yang sejati, yang akan kekal terpahat di dalam hati kita, dan memandu kehidupan kita kepada menikmati ibadah dengan lebih baik. Ini daripada Yesus sendiri. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya akan menghurai ayat ini dengan sudut pandang yang berbeza. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Roh dan kebenaran itu, yang pertama sekali, roh itu dia lebih bersikap intelektual. Dia lebih bersikap kognitif. Dia akan berbicara terus kepada minda kita. Pertumbuhan pengetahuan intelek kita. Dalam mana kita beribadah, pastikan firman Tuhan itu boleh diterima di minda, di pikiran kita untuk menambah dan meningkatkan ilmu, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Itu penting. Tetapi faktor yang kedua, elemen yang kedua dalam setiap penyembahan dan ibadah adalah faktor kebenaran. Dan kebenaran ini biasanya dia lebih tertumpu kepada emosi kita, perasaan kita, tindak balas, respons kita secara pribadi. Ada pengalaman yang baru yang kita terima daripada pengalaman ibadah itu sendiri. Kalau kita hanya menyembah Tuhan, hanya bertumbuh dalam intelektual, tetapi ibadah kita tidak berbicara terus kepada emosi dan perasaan kita, maka sia-sia sahaja.
ibadah kita. Itu sebabnya ibadah itu akan menjadi sementara sahaja. Itu sebabnya penting untuk kita balance, untuk kita menyeimbangkan pertumbuhan intelek, kognitif, dan juga emosi. Kita berbicara tentang firman Tuhan, ini adalah pembicaraan yang menyentuh kepada intelektual, kognitif kita. Tetapi kita menyanyikan lagu-lagu pujian untuk menyentuh jiwa dan perasaan kita, emosi kita. Kita juga berdoa untuk menyentuh jiwa dan emosi kita. Jadi setiap ibadah yang kita rancangkan dan lakukan, turuti itu, pastikan yang ianya akan memenuhi dua tuntutan ini. Kognitif dan emosi. Jangan hanya konsentrate kepada kognitif. Dan jangan pula hanya konsentrate kepada emosi. Berbicara, roh, menyanyi sambil menari-nari. Seakan-akan dikuasai Roh Kudus. Tetapi selepas itu apa? Tidak ada pertumbuhan intelek. Yang itu pun tidak seimbang. Ya, jadi pastikan kita seimbang. Ada 3 slide lagi. Agak lama sedikit ya. Seringkali ramai yang menganggap ini yang sama. Bagaimana kita boleh menganggap keberdosaan mereka, menjadikan mereka tidak layak untuk datang kepada Tuhan dan diperbaharui. Ingatlah Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Bagaimana Tuhan bertindak dan respons kepada Maria Magdalena yang ditangkap khalwat ya, dalam keadaan yang terbukti bahwa dia sudah didapati bersalah. Dan instead of condemning her, daripada menghukum dia, termasuk orang-orang yang berada di sekitar yang menuduh dan membawa dia, Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketahuilah fakta ini. Yang pertama, Yesus mengasihi orang berdosa. Sebesar manapun dosamu, you are entitled, you are eligible to come before God. Tidak akan ada pemisahan kita dengan Tuhan. Ya, dosa itu harus kita akui. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil dan Dia akan menghapuskan, membersihkan, menyucikan kita daripada dosa kita. Yesus mengasihi orang berdosa. Yang kedua, Yesus sanggup mengampuni orang berdosa. Dia telah mati di kayu salib. Bukan akan mati, dia telah mati. Hutang dosa itu telah langsai. Sedarlah, seberat manapun, sebesar manapun dosamu. Macam mana lagu itu? Walau dosamu merah, bak kain, apa? Itulah, lebih kurang lagu itu. Walaupun dosamu merah, seperti kain kermizi kah? Kain kesumbang, ya, seperti kain kesumbang, ya, tetapi akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Ketahuilah Yesus adalah kasih dan kita haruslah menghidupkan kasih yang sama itu di dalam kehidupan rohani kita. Diampuni dan mengampuni, jangan kedekut. Setelah Tuhan mengampuni kita, kita pula kedekut mengampuni orang lain. Apakah kebangunan dan reformasi kerohanian ini akan ditutup pada akhir zaman? Soalan yang terakhir. Kesimpulannya, ramai yang sudah bangkit daripada doa-doa khusyuk itu. Ya, ini slide yang kedua terakhir. Apakah kebangunan dan reformasi kerohanian ini akan ditutup pada akhir zaman? Kita tidak pasti. Tetapi apa yang pasti adalah akan ada sealing, akan ada pemeteraian, akan ada pemisahan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Ini adalah penutupan pintu pertobatan. Sekiranya belum lagi dibangunkan, dibangkitkan, belum lagi mengalami reformasi rohani, jangan tunggu lama-lama. Siapa penyanyi itu? Jangan tunggu lama-lama. Tapi itu maksudnya lain. Ya. Jangan tunggu lama-lama. Kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Menghembuskan nafas yang terakhir. Kita tidak tahu bila mana Yesus akan datang. Mungkin malam ini. Kalau Anda belum membuat keputusan, buatlah keputusan itu sesegera yang mungkin. Sekian saja daripada saya.
firman Tuhan yang saya kongsikan pada malam ini. Semoga Tuhan terus memberkati. Esok malam kita akan membicarakan topik yang lain,